Selamat sore kembali Ibu-Ibu. Tadi awal pertama saya mencuci ikan patin dengan air keran yang mengalir Ibu-Ibu. Setelah 2 kali saya cuci, mengeluarkan darah-darah yang ada di sini, arus air keran yang mengalir. Yang kedua kali saya memberi kapur sirih. Kapur sirih kita basahkan. Kalau kapur sirih kering kita basahkan. Setelah dikasih kapur sirih agak 1 sendok makan, jadi kita campur sama air di dalam ikan patin, mengeluarkan lendir ikan patin. Ini contoh Ibu-Bu, masih ada lendirnya. Kita bilas kembali, kita turunkan. Nah, untuk tips mencuci ikan patin supaya tidak begitu amis, ini kita buang sesudah kita ketemu kembali sama dapur Om Asif Pak Fadil, di mana awal pertama cara mencuci ikan patin, karena ikan patin itu ada lendir dikit, dia memakai arus di air keran mengalir, menghilangkan darah dari tepi dagingnya, dan mengasih kapur sirih. Tadi Ibu-Ibu udah lihat, dikasih garam kasar, dikasih cuka, dibasuh sampai habis darahnya, dituangkan lagi, dibasuh kembali pakai cuka sama garam, dibilas terus sampai 2 kali. Oke Ibu. Nah, ini bumbunya Ibu-Ibu. Saya akan membuat masakan Padang, yaitu gulai kuning ikan patin. Istilahnya masakan Padang itu artinya pange masin. Nah, ini Ibu-Bu, ini bumbu kasarnya yang sudah saya haluskan: bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Karena dia gulai kuning, dia pakai kunyit sebesar ini ya Ibu-Bu. Nah, cabai rawit yang tadi kasar udah saya haluskan. Ini Ibu-Bu, 1. Kalau ingin pedas, yang ingin sedang tidak pedas, 1 on cabai rawit kasar. Ini yang sudah saya haluskan. Nah, yang ini cabai merah untuk toppingnya aja nanti supaya cantik. Karena di gulai kuning Padang pakai masin harus ada cabai merah yang dirajang sedikit. Oke. Ini khusus daunnya, daun apa Ibu-Ibu? Daun ruku-ruku. Sengaja saya masukin sama batangnya Ibu-Bu. Daun ruku-ruku. Nah, ini bumbu yang sudah saya haluskan, yang ini bumbunya Ibu-Bu. Ini dia jadinya Ibu-Bu: bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe. Dan ini daun kunyit, ini daun salam. Ini agak layu sedikit karena di udara Pekanbaru panas sekali Ibu. Nah, ini karena ikan sungai kami memakai, khususnya saya memakai daun jeruk agak 2 lembar yang sudah dipotong tulangnya, dibuang tulang tengahnya. Ini Ibu, dibuang tulang tengahnya 2 lembar. Dan ini kalau di Sumatera Barat, di Padang namanya asam kandis. Ini asam kandis, sekitar 7 buah asam kandis. Oke Ibu-Ibu. Nah, ini santan murni. Santan murni setengah kilo untuk memasak ikan patin nanti. Setengah kilo santan murni. Tapi nanti saya akan memberikan air sebanyak 1 cangkir ini. Air putih bersih supaya tidak terlalu kental. Oke Ibu-Ibu, kita mulai dari sekarang. Kita letakkan kuali ini Ibu-Ibu. Kuali ini dia tidak ditumis Ibu-Ibu. Tidak ditumis. Ini saya hidupkan kompor. Yang saya bilang tadi Ibu-Ibu, saya akan memberikan air 1 cangkir. 1 cangkir ini air putih bersih. Oke. Air putih bersih saya masukkan. Saya masukkan terlebih dahulu air putih bersih 1 cangkir. Kalau apabila santan saja akan mengental nanti Ibu-Ibu. Oke. Saya ambil bumbunya terlebih dahulu Ibu-Ibu. Ini saya masukin asam kandis. Saya masukin asam kandis dulu. Oke.
asam kandis dulu, saya masukin. Setelah itu saya masukin bumbu yang sudah saya haluskan. Tadi bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit. Saya tidak pakai yang lain ibu-ibu. Saya masukin daun salam, daun kunyit, daun jeruk. Saya masukin daun ruku-ruku. Setelah itu ibu-ibu, saya akan memasuki cabai rawit yang sudah saya blender tadi halus, saya blender halus. Oke, saya beli ikan patinnya 1,5 kg, tapi saya memakai hanya kepala sama ekornya saja dan badan 2 potong. Tidak semua ikan saya gulai. Kenapa? Karena saya membuat ini untuk makan malam anak-anak. Nah, ini udah diaduk. Biarkan mendidih sejenak. Biarkan mendidih sejenak. Nanti baru kita masukkan santan. Tadi bumbu sama airnya saya masukin 1 gelas. Kira-kira 1,5 gelas. Kebetulan santannya 1,5 kilo. Nah, ini udah mendidih. Kita masukin ini ibu-ibu. Kita masukin ada rawit merah, ada cabai merah yang saya belah 2. Itu kalau di Sumbar memang harus pakai itu supaya kalau kurang pedas bisa digigit. Nah, ini santan yang 1,5 kilo saya masukin, saya aduk supaya tidak pecah santan. Nah, ketika nanti santan ini mendidih, ini cukup kuning ibu-ibu, cukup cantik warnanya kuning. Saya akan memberi saya akan memberikan ketika mendidih nanti saya akan memasukkan ikan patin, tapi tunggu agak 5 menit. Ini santan yang sudah mendidih, kita akan memasukin, saya hanya masukin kepala ikan patin. Kebetulan saya beli ikan patin 2 ekor seberat 1,5 kilo. Kepala ikan patin, oke, udah masuk. Nah, ini ekornya, kita masukin ekornya. Memang potongannya besar, tapi apa boleh buat. Kalau kita ikan patin kalau potongan kecil dia akan hancur kalau digulai. Nah, ini udah masuk kepala. Nah, kita masukin badannya 2 potong saja. Kebetulan yang 4 potong ini saya akan buat cabai hijau untuk goreng cabai hijau. Oke, ibu udah siap. Dan ini cabai yang tadi biarkan dulu ibu-ibu ikan ini mendidih sampai matang. Nah, ini saya tambah garam secukupnya ya ibu-ibu, karena tadi bumbu tadi udah saya kasih garam secukupnya ya ibu-ibu, tapi ibu-ibu boleh mencoba kembali secukupnya garam karena bumbu tadi udah saya kasih garam. Nah, ini ikan patin yang kepalanya ini memang jangan cepat langsung diangkat. Karena apa? Di tengah duri ikan patin itu dia akan ada darahnya. Jadi biarkan aja dia dulu ibu-ibu. Biarkan dia berproses masak yang baik atau yang normal, masak seperti biasa. Nah, ini masakan Minang, Sumatera Barat. Ini udah saya kasih garam, saya kasih penyedap rasa sedikit saja. Penyedap rasanya yaitu ibu-ibu, saya kasih gula putih ini saya kasih sedikit. Nah, saya kasih sedikit menghilangkan rasa pedas rawit tadi. Oke, saya kasih gula putih sedikit. Saya tambah dengan sasa, penyedap rasa sasa sedikit saja. Oke, saya tambah. Kita akan mencoba di mana ikan patin ini akan adakah. Nah, yang santan tadi yang 1,5 kilo rupanya kalau terlalu mengental ibu-ibu bisa tambah air setengah gelas kembali, boleh ditambah. Nah, inilah cabai. Kalau cabai rawit di dalam ini kurang pedas. Nah,
Kami suka mengasih cabai rawit merah atau cabai merah panjang, oke, atau cabai keriting. Saya akan mencobanya. Wow, pas garamnya, pas terasa asamnya. Kalau buat pange mas ini ibu, kita harus ada rasa terasa asam dikit, jangan terlalu banyak. Asam terasa, pas cocok gurih, karena saya tidak lupa ngasih gula putih sedikit. Kita tunggu sampai masak ya ibu. Oke. Halo ibu-ibu, sudah siap saya memasak gulai kuning ikan patin, yaitu pange masin namanya ke orang Minangnya bu. Nah ibu-ibu, akolah selesai kasadonyo. Nah, iku ikan patin yang bagoreng lado hijau, ikan patin yang bagoreng lado hijau atau digoreng sama cabai hijau. Nah, ini kan anak ikan gabus kering yang digoreng cabai hijau juga. Nah, ini saya buat cah kangkung separuh mateng supaya ada sayurnya. Nah, inilah pasangan makanan makan malam anak-anak dan suami. Nah, untuk konten ini saya minta sama ibu-ibu, tolong saya like, subscribe, dan di komen ya ibu-ibu. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.